Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you today? Especially the student of the Ibadur Rahman boarding school, wherever you are. See you again in the English class with me, Mr. Eddie. Today, hari ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada santri-santri ikhwani sekalian yang berada di rumah. Saya mengingatkan I want to refreshing your mind, mengingat atau merefresh kembali pikiran ikhwani sekalian walaupun ada di rumah dengan adanya wabah corona ini. Alhamdulillah teman-teman kita, khususnya guru-guru penanggung jawab pondok telah menyediakan alat memudahkan kita untuk melakukan pembelajaran via YouTube atau via online yang alhamdulillah sudah dilaksanakan sampai hari ini. Nah, dan untuk itu pada kesempatan ini mengingatkan kepada ikhwani sekalian, khususnya anak-anak pondok pesantren Ibadur Rahman, untuk selalu di mana saja tetap semangat untuk belajar, khususnya pelajaran bahasa Inggris. Karena pelajaran bahasa Inggris adalah pelajaran yang harus dibaca dan diulang-ulang agar kita tahu dan memahami cara membacanya. Karena bahasa Inggris adalah dua poin. Yang pertama adalah kita harus mengetahui cara penulisannya dan juga cara membacanya. Nah, pada kesempatan yang lalu sudah kita belajar bagaimana how to spell the alphabet. Bagaimana kita sudah mempelajari bagaimana mengeja tentang huruf-huruf dan juga angka-angka. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin merefresh kembali, mengingatkan kembali, menyegarkan kembali daya ingat ikhwani sekalian yang berada di rumah kaitannya dengan pembelajaran online ini untuk mengingat kembali apa itu yang disebut dengan grammar. Now we learn about the English lesson and what we want to know what the grammar is. Dan bagaimana kita ingin tahu apa itu grammar and what is used for dan apa kegunaannya, dan juga ada juga tenses yang adalah bagian dari grammar. Apa itu grammar dan apa itu tenses? Grammar adalah dalam bahasa Inggris disebut grammar dan dalam bahasa Indonesia disebut tata bahasa. Apa itu grammar ataupun tata bahasa? Adalah sebuah ilmu kaidah yang mempelajari susunan kata sehingga menjadi ataupun kita membentuk sebuah kata sehingga menjadi kalimat yang baik. Itu disebut dengan grammar. Yang dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, untuk itu saya ingin memperkenalkan apa saja yang disebut dengan grammar ataupun tata bahasa. Dalam bahasa Inggris, grammar dibagi dalam 8 bagian yang sering disebut dengan the H part of speech. Yang pertama adalah noun. What is noun? Apa itu noun? Noun adalah kata benda. Kata yang menyebutkan sebuah benda, baik lemari, papan tulis ataupun pulpen yang saya pegang ini, itu disebut dengan noun. Kemudian yang kedua adalah verb. Verb adalah kata kerja. Kata yang menunjukkan perbuatan atau mengerjakan sesuatu. Contohnya berlari, berdiri, mengajar, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah adjektif. Adjektif adalah kata sifat. Kata sifat yang berupa misalnya menangis, tertawa, itu adalah bagian dari adjektif, kata sifat. Kemudian adverb. Adverb ini adalah kata keterangan. Kata keterangan yang menerangkan kata sifat. Kata keterangan yang kata adverb adalah kata keterangan yang menerangkan kata kerja. Sementara adjektif, kata sifat adalah kata yang menerangkan kata benda. Yang keempat adalah pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti, seperti kata ganti orang, dia, kamu, dan lain sebagainya. Kemudian preposition. Preposition adalah kata depan. Kata depan yang pembentukan kalimatnya berada di depan. Kemudian conjunction. Conjunction adalah kata sambung. Kemudian interjection adalah kata seru. Kata seru. Nah, itu 8 bagian
dari grammar yang disebut dengan the age part of speech. Dan kemudian kita masuk kepada tenses. Tenses juga adalah bagian dari grammar ataupun tata bahasa. Nah, tenses sendiri dibagi menjadi 16 bagian. Tetapi bentuk dasar dari tenses itu sendiri ada 3 bentuk. Yang pertama adalah present tense atau waktu sekarang. Kemudian yang kedua adalah past tense. Past adalah lampau, bentuk lampau. Kemudian yang ketiga adalah future tense. Future adalah masa depan atau kedepannya. Nah, itu adalah 3 bentuk dasar dari tenses. Dan ketiga-tiganya ini dibagi lagi. Present tense sendiri dibagi menjadi 4 bagian. 4 bagian, kemudian past tense sendiri dibagi menjadi 8 bagian. Dan juga future tense sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Nah, untuk itu ikhwani sekalian yang berada di mana saja, nah, dalam kesempatan ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam hal untuk menyegarkan atau mengingat kembali tentang pelajaran bahasa Inggris yang mungkin masih agak, menurut saya masih agak kurang di ikhwani sekalian dalam hal memahami pelajaran bahasa Inggris. Nah, untuk itu demikianlah pada kesempatan ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you again.